Halo FM Mania. Jepang memiliki begitu banyak tradisi unik, mungkin bahkan tabu jika dilihat dari sudut pandang budaya lain. Salah satunya berkaitan dengan seks. Tampaknya budaya tradisional Jepang menganggap seks sebagai sesuatu yang luhur. Meskipun tidak seterbuka orang barat dalam urusan seks, hubungan badan dianggap sebagai bentuk prokreasi dan lambang kesuburan. Dari sekian banyak tradisi kuno Jepang, berikut beberapa di antaranya yang berkaitan erat dengan seks. 1. Honen Matsuri. Sejatinya Honen Matsuri adalah festival panen yang dirayakan oleh warga Komaki setiap tanggal 15 Maret. Panen yang dirayakan tak harus berupa hasil pertanian, uang berlimpah, ternak, dan hadirnya keturunan pun dianggap sebagai panen yang perlu disyukuri. Menariknya, festival ini melibatkan ritual mengarak mikoshi, kuil kecil dengan patung kejantanan pria yang disebut owasegata. Alat kelamin pria dianggap sebagai simbol kesuburan dan berkah yang bakal menjamin melimpahnya panen. Berkat keunikannya ini, Honen Matsuri menjadi salah satu daya tarik wisata di Komaki. Wisatawan dari seluruh dunia berdatangan khusus untuk menyaksikan perayaan ini. 2. Kuil payudara. Jepang punya beberapa kuil yang menyembah payudara wanita. Dua di antaranya adalah Ryuonji atau dikenal dengan nama Mama Kanon di Aichi dan Jison-in di Kudoyama, Wakayama. Di halaman kedua kuil ini terdapat banyak sekali patung, boneka, atau jimat yang berbentuk payudara wanita. Payudara dikaitkan dengan Kanon atau Dewi Welas Asih dalam mitologi Jepang. Konon, memuja sang dewi di kuil payudara akan memberikan berkah berupa kelahiran yang mudah. Di Jison-in, para peziarah percaya kalau jimat payudara yang sudah diberkati dengan doa bisa membawa kesembuhan bagi wanita yang sedang sakit. Ada pula remaja yang datang ke sana untuk meminta agar payudaranya tumbuh subur dengan bentuk yang indah. Ada-ada aja ya. 3. Kanamara Matsuri. Kalau Komaki punya Honen Matsuri, Kawasaki punya Kanamara Matsuri. Secara harfiah, Kanamara Matsuri itu berarti dewa penis besi besar. Festival ini dilangsungkan pada hari Minggu pertama bulan April dan masih bertahan sejak abad ke-17. Dalam festival ini, alat kelamin pria merupakan simbol perlawanan terhadap kekuatan jahat. Konon dulu ada iblis yang bersembunyi di dalam vagina seorang gadis dan kemudian mengebiri kemaluan dua pria sekaligus. Lantas para gadis meminta bantuan pandai besi untuk membuatkan alat kelamin besi untuk mengusir setan. Selama berlangsungnya Kanamara Matsuri ini, pengunjung bisa membeli berbagai pernak-pernik berbentuk alat kelamin pria, antara lain seperti roti, permen, mainan, dan aksesoris. 4. Onda Matsuri. Onda Matsuri atau secara harfiah diartikan sebagai festival sawah diadakan pada minggu pertama bulan Februari. Ini adalah salah satu festival kesuburan tertua di Jepang. Pada saat perayaan berlangsung, diadakan ritual seks publik yang dilakukan di kuil Asukani Imasu. Ritual kesuburan ini dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam perjodohan dan kehamilan. Di kuil ini, kita juga bisa menemukan sepasang patung batu berbentuk alat kelamin pria dan wanita. 5. Konsei Matsuri. Konsei Matsuri adalah festival menunggang ukiran patung kelamin pria di Jepang. Pesertanya adalah para wanita yang ingin memiliki anak atau suami. Dirayakan setiap tahun pada 29 April di Osawa Hot Spring. Konsei Matsuri ini dipercaya dapat mendatangkan kehamilan bagi para peserta wanita serta membuat mereka jadi enteng jodoh. Para peserta wanita akan melakukan ritual pencucian patung kayu berbentuk penis dengan berat sekitar 150 kg dan panjang hingga 1,4 meter. Kemudian salah seorang peserta wanita yang beruntung akan ditunjuk untuk menunggangi patung tersebut. 6. Ososo Matsuri.
Inuyama, Jepang memiliki festival Shinto kuno yang dikenal dengan sebutan Ososo Matsuri atau secara harfiah diartikan sebagai Festival Vagina. Perayaan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kesehatan wanita, tapi juga untuk mensyukuri atas jumlah panen yang melimpah dan segala macam kemakmuran dan kesuburan. Para warga setempat juga percaya bahwa dengan mengikuti perayaan unik ini, mereka dapat menyembuhkan kemandulan, impotensi, dan menjamin kesuksesan bisnis serta kesuburan di tahun-tahun berikutnya. 7. Geisha. Keberadaan geisha sebagai salah satu peninggalan tradisi kuno Jepang memang unik. Berawal dari wanita penghibur alias pekerja seks komersial biasa, profesi geisha berkembang menjadi penghibur kelas atas yang kadang disetarakan dengan seniman. Soalnya geisha emang menjalani pelatihan khusus selama bertahun-tahun dan wajib menguasai sejumlah cabang seni seperti tari, musik, dan sastra. Jika biasanya pekerja seks dipandang negatif, tradisi geisha justru dibanggakan oleh orang Jepang. Hanya para wanita dengan bakat besar yang boleh menjalani pelatihan sebagai geisha. Sementara bagi para pelanggan pria, berhubungan dengan geisha merupakan sebuah gengsi. Pasalnya, geisha yang sangat sukses pun bisa pilih-pilih pelanggan. Dompet tebal saja tak menjamin seseorang bisa mendapatkan perhatian geisha. Apalagi kalau sampai jadiin simpanan. Jadi itu dia 7 tradisi Jepang yang berkaitan dengan seks dan makna di baliknya. Sekarang kalian jadi makin tahu ya fakta dan budaya menarik dari Jepang. Menurut kalian yang mana nih yang paling unik? Tulis di komentar ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dulu dan di subscribe supaya makin banyak fakta-fakta menarik lainnya yang bisa kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!